Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ayo, Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu salah satu kru atau anggota Lang-Lang Buana Meneges Netra Kumala, yaitu Mas Andi. Selamat siang Mas Andi. siang. Barangkali ada yang ditanyakan tentang apa sih spiritual itu dan bagaimana sehingga bisa berspiritual menjadi manusia yang sesungguhnya begitu. Mungkin pertanyaannya bagaimana Mas, silakan. Ngeten Romo, kula jenenge Tanglet. Yang lelaku spiritual niku sejatine niku dos pundi carane niku saged istilahnya nek basa Indonesiane saged fokus kali napa sing dilakoni lelakune niku. Seperti itu ya. Nggih. Jadi sebenarnya dunia spiritual itu adalah dunia laku ya. Jadi pada intinya kalau kita sudah berspiritual itu tidak membedakan agama, kapitayan, kepercayaan apapun. Jadi sudah bersifat netral. Oleh karena itu apabila kita ingin mencapai puncak tertinggi atau suatu titik di mana kesejatian diri pribadi, tentunya seperti itu ya. Jadi dalilnya, apabila engkau mencari Tuhanmu, maka carilah di dalam dirimu sendiri. Karena Tuhan atau Allah itu sesungguhnya dekat dengan kita, tidak jauh dari urat leher. Seperti itu katanya sebuah hadis ya. Untuk kita mengenal Tuhan kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Dalam bahasa ininya kita belajar untuk mencari jati diri terlebih dahulu. Jadi kita ini mempunyai jati diri yang sesungguhnya yang kita harus bongkar dalam hal ini ya. Cara bagaimana untuk mencari jati diri sehingga menjadi manusia yang sempurna. Sempurnanya manusia beda dengan sempurnanya Tuhan ya. Jadi sempurnanya manusia itu manusia yang kelak diharapkan akan menjadi wijidumati. Seperti itu. Kita kembali tidak ada kemudian kembali tidak ada. Kembali ke tidak adanya inilah kita harus mencapai suatu kesempurnaan. Nah, ini baru manusia yang niku Romo setunggal malih. Jatine napa kata-kata manunggaling kawula Gusti niku penjabarane dos pundi? gitu ya. Manunggaling kawula kalawan Gusti itu adalah ya dari berbagai pemahaman kita semua yang dikatakan manunggaling kawula kalawan Gusti. Itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu cara kita mengenal diri pribadi dulu, kemudian menyinkronkan dengan kuasa ilahi. Jadi manusia itu sebelum lahir semuanya sudah ditulis segala apa yang akan dilakukan nanti saat kita berada di dunia. Dan itu nanti tidak akan terlepas dari suratan takdir kan, seperti itu ya kata-katanya atau kalimatnya. Nah, untuk itu untuk mengenal diri pribadi ini kalau orang Jawa mengatakan itu kan suatu ilmu. Ilmu itu saranane kanthi laku. Tanpa adanya laku, menurut kepercayaan kejawen itu tidak mungkin kita akan mendapatkan ladun atau ilmu dari sisi Allah tanpa kita laku. Nah, dalam kitab laku itu di mana kita
menerima atau kita nyaman dengan lagu itu sendiri. Ada berbagai macam. Kalau Anda nyaman berpuasa, maka berpuasalah. Jika Anda nyaman berpikir, berpikirlah. Kalau Anda nyaman kita memberikan dharma, sedekah dan sebagainya, ya di situ. Jadi masing-masing pribadi nanti akan membongkar itu semua sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi mana yang lebih dominan untuk Anda untuk mencapai kesempurnaan tadi. Jadi urip iku lan ilmu iku saranane kanthi laku. Nah, setelah kita laku atau melakukan suatu tirakat tertentu, ya paling enggak kan dalam Islam juga kan ada puasa ya, ada sedekah dan sebagainya. Jariah Iya, itulah laku manusia diturunkan di muka bumi ini. Nah, manusia yang diturunkan di muka bumi ini sesungguhnya adalah manusia-manusia yang sudah diberikan tugas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sesungguhnya kita harus tahu dulu kita ini dari mana, mau kemana, terus di mana, untuk apa, kan gitu. Jadi sesungguhnya manusia diturunkan di muka bumi ini adalah untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat seluruh alam semesta. Nah, ini manusia sejati. Kalau kita belum bisa berfaedah terhadap alam jagat raya beserta isinya ini, belumlah dikatakan manusia sejati. Oleh karena itu Rasulullah saat berusia 40 tahun mendapatkan wahyu dari Gua Hira, kemudian mendapatkan mukjizat Al-Quran, kemudian dilanjutkan lagi beliaunya di Isra Mi'rajkan. Nah, ini sebenarnya adalah laku spiritualnya Rasulullah. Kita tidak terlepas dari itu. Kita juga seperti itu. Harusnya kita laku, ya. Entah kita sholatnya atau puasanya dan sebagainya. Di situ nanti kita akan mendapat ladun atau ilmu dari sisi Allah. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba atau umat manusia di muka bumi ini, sehingga berfaedah bagi yang lainnya. Nah, berkaitan dengan manunggaling kawula kalawan Gusti ya. Ya. Allah itu tidak ada apabila manusia itu tidak ada. Jadi manusia itu ada, maka disebutlah asma itu. Asma Allah akan ada apabila manusia itu ada. Jadi inilah sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya sudah nyawiji terhadap diri kita. Ayatnya kan Allah tidak jauh dari urat leher kita. Nah, ini harus kita pahami betul. Nah, apabila kita hanya membaca yang tidak atau kurang dalam pemahaman yang sesungguhnya, maka kita harus melalui suatu tirakat. Nah, ini tadi tirakat tadi. Akhirnya dalam tirakat ini, dalam dunia spiritual Jawa itu kita melakukan suatu meditasi khusus ya. Sambil puasa kita mengurangi makan, mengurangi minum, menjauhkan lambung dari tempat tidur atau melek ya. Kepercayaan pembelajaran Jawa yang paling tingkat tinggi yaitu meleknya. Jadi setelah puasa kita melek. Nah, dari situlah nanti akan terbuka hijab. Akan terbuka hijab kita. Rahasia Allah itu akan terbuka melalui sifat Allah, af'al Allah atau penggawe Allah. Nanti kita akan dipertunjukkan di situ. Jadi seperti itu, Mas.